Unboxing udah, review udah, diapain lagi ya? Halo friend, bertemu lagi bersama gue Dion di channel Disprosium.net. Sekarang di depan gue udah ada dua unit HP, yaitu Redmi 9 dan Realme 5i. Di video sebelumnya kita udah unboxing dan review Redmi 9 ini ya. Nah, di video kali ini kita akan mengcompare antara Redmi 9 dengan Realme 5i yang katanya harga dan performanya mirip-mirip. Apa benar demikian? Nggak perlu basa-basi lagi, langsung aja yuk, let's check it out. Pertama, body and display. Kedua HP ini memiliki bodi yang terbuat dari polikarbonat dengan finishing bertekstur yang membuat kita nyaman untuk menggenggamnya. Nah, kalau soal desain tentu saja kembali ke kalian masing-masing ya. Terserah kalian mau pilih kamera di tengah atau kamera di tepi, mau pilih Redmi 9 atau pilih Realme 5i. Untuk bagian layarnya, kedua HP ini sedikit berbeda karena Redmi 9 memiliki bentang layar 6,53 inch, sedangkan Realme 5i 6,52 inch. Kedua HP ini menggunakan panel IPS yang memiliki aspek rasio sama-sama 83,2%. Tapi soal resolusi, Redmi 9 lebih unggul karena Redmi 9 memiliki layar yang beresolusi Full HD, sementara Realme 5i hanya HD Plus saja. Kemudian ke bagian slot expansion, kedua HP ini memiliki triple slot SIM yang siap menampung micro SD berkapasitas 256GB dengan dual micro SIM. Selanjutnya untuk RAM dan storage, kedua HP ini memiliki varian yang sama, yaitu RAM 3 internal 32GB dan RAM 4 internal 64GB. Untuk Redmi 9 yang gue pegang ini adalah varian RAM 3GB, sedangkan Realme 5i yang gue pegang adalah varian RAM 4GB. Walaupun memiliki varian RAM yang berbeda, tapi harusnya performanya nggak jauh berbeda ya. Ngomong-ngomong soal performa, Redmi 9 dibekali prosesor MediaTek Helio G80 dengan fabrikasi 12 nanometer, sedangkan Realme 5i ditenagai prosesor Snapdragon 665 dengan fabrikasi 11 nanometer. Kedua HP ini membawakan CPU octa-core up to 2 GHz. Redmi 9 menggunakan CPU Mali G52, sedangkan Realme 5i menggunakan CPU Adreno 610. Penasaran bagaimana perbandingan performa yang didapatkan dari kedua HP ini? Langsung aja kita ke gaming test. Sebelum melakukan pengujian gaming, tentu saja kita cek terlebih dahulu skor AnTuTu benchmark dari kedua HP ini ya. Untuk Redmi 9 dengan varian RAM 3 internal 32GB mendapatkan skor AnTuTu sekitar 180 ribuan. Tapi berdasarkan review dari youtuber lain, di varian RAM 4 internal 64GB mampu menghasilkan skor AnTuTu hingga 200 ribuan. Sementara untuk Realme 5i skornya 170 ribuan. Oke, sekarang kita sudah ada di game PUBG Mobile di HP Realme 5i. Untuk setelannya ada di bawaan smooth medium dan setelan maksimalnya ada di balance medium. Tapi kita pakai smooth king aja ya. Oke. Kemudian kita aktifkan giroskopnya. Karena memang Realme 5i sudah dilengkapi dengan sensor giroskop, tidak seperti Redmi 9 yang giroskopnya virtual. Oke, langsung kita start. Untuk grafisnya terlihat biasa-biasa saja ya, karena memang belum support di Smooth Ultra, baru Smooth Peak saja. Tapi ya masih lumayan lah. Terlihat gameplaynya juga bagus. Hanya saja grafisnya memang kurang. Oke, ini saat di pesawat. Kita lihat 3D-nya belum dapet, tapi gerakannya lumayan mulus. Walaupun grafisnya biasa dan mapnya juga tidak terlihat terlalu detail. Yap, kita sudah terjun. Dan saat kita terjun, terlihat tidak ada frame drop ya. Aman. Oke, kita turun di rumah itu. Wah, di parasut itu terlihat sedikit drop frame-nya. Yap. Seperti biasa kita loading dulu ya. Mana senjata? Aduh, nggak nemu senjata.
pistol dapat. Kita ke lantai 2. Oh, ada shotgun ini. Next, looting lagi. Mana sambil nyari musuh ya. Oke, di sini juga ada shotgun lagi. Oke, kita pakai double shotgun. Ada musuh tadi di sini. Mana ya musuhnya? Coba kita pancing dulu. Mana ya? Gak kelihatan musuhnya. Oh, itu dia di depan. Ayo, ya. Aduh, gak kena. Siap. Wah, kena. Oke, mati dia. Waduh, di belakang masih ada. Di belakang masih ada. Kita ngumpet dulu. Sabar, sabar. Biar deket dulu. Main pakai shotgun harus jarak dekat, bro. Yap, one shot one kill. Mantap. Oke, seperti ini ya permainan PUBG Mobile di Realme 5i. Sebenarnya kalau pakai giroskop cukup mantap, tapi gue bukan player giroskop. Dan sekarang kita pindah ke Redmi 9. Untuk grafisnya kita setting, kita dapat ada HD High grafisnya, tapi kita pakai smooth ultra aja ya. Oke, langsung aja. Oh ya, bentar. Untuk giroskopnya kita nonaktifkan saja. Kita close karena HP ini memang tidak memiliki sensor giroskop. Hanya virtual saja maksudnya. Di lobby tampilannya cukup bagus, lancar. Di pesawat juga kita lihat masih lancar ya, 3D-nya lumayan dapat. Mapnya juga lumayan jelas, lebih detail dari Realme 5i tentunya. Sekarang kita turun, masih aman. Oke. Gak ada drop. Coba nanti di bawah drop atau enggak ya, lihat aja. Yap, sedikit frame drop di parasut. Dan kita menuju rumah. Oke, lumayan untuk teksturnya, sedikit lebih baik dari Realme 5i. Dan grafisnya juga ya. Kita loading dulu seperti biasa. Wah, ada Thompson ini. Oke. Di luar seperti ada stand musuh. Gimana ya? Kita coba keluar dulu. Mana pintu? Oh ya, di sini pintunya. Yap, itu ada musuhnya. Aduh, gak kena. Turun dulu. Oke, waduh, masih ada di belakang. Waduh, sebenarnya habis. Oke, reload dan ya, kill. Oke. Yap, di Redmi 9 ini lebih bagus untuk bermain PUBG ya. Tapi yang disayangkan itu belum ada gironya, alias giro virtual. Jadi kalau dipakai cukup delay. Buat gue sih nggak masalah karena gue bukan pemain giro. Oke, kita ke game berikutnya. Yap, kita kembali ke Realme 5i dengan game Mobile Legends. Sebelumnya kita setting grafisnya terlebih dahulu ya. Kita aktifkan high frame rate, grafis tinggi. Langsung aja kita mulai. Oke. Aduh, sinyalnya nge-lag ini, kuning sinyalnya. Oke, nggak apa-apa. Waduh, masih kuning sinyalnya. Yap, untuk grafisnya menurut saya sih pas-pasan, tapi gameplaynya sepertinya masih oke. Kita cek aja. Yap, ada musuh kebetulan. Oke. Aduh, mundur dia. Waduh, sekarang kita ya mati. Waduh, sinyalnya kurang bagus ini. Oke, kita maju lagi.
Ya, pingnya tinggi sekali, sinyalnya juga hijau kuning. Padahal untuk gameplaynya lumayan, hanya ada sedikit frame drop. Teksturnya juga lumayan lah. Mana musuh yang tadi nggak ada? Oke, masih aman. Gameplaynya cukup stabil ya di Realme 5i ini dan cukup playable. Snapdragon 665 masih bisa diandalkan. Oke, ini kebetulan ada musuh. Kita war di sini. Siap, kill, aman. Gak ada frame drop sama sekali. Aduh, ini sinyalnya yang ada nge-lag. Wow, di gangbang kita. Mundur dulu, oke. Saat kita dipakai keramaian nggak ada masalah, masih aman. Waduh, mati lagi. Yep, itu tadi performa gaming ML di Realme 5i masih sangat recommended. Kita nggak punya masalah dengan gameplay, cuma ada masalah dengan sinyal. Next kita coba di Redmi 9 dengan game ML, dan settingannya kita juga samakan ya. Oke, grafik tinggi, HFR aktif. Langsung aja kita mulai. Oke. Yep, sekarang kita pakai Layla. Untuk grafisnya saya akui di sini lebih bagus, lebih terang, warnanya lebih cerah, detailnya juga lebih dapat. Helio G80 cukup bisa diandalkan buat gaming. Oh iya, untuk game ini memang kita pernah coba di video review. Aduh, baterainya kurang 20%. Buat kalian yang penasaran dengan performa gaming di Redmi 9, boleh cek di video review, linknya udah gue kasih di kolom deskripsi. Yap, kita kill, aman sekali buat war. Waduh, sinyalnya ini bermasalah lagi kayaknya. Oke. Yap, nge-lag, sorry, sinyalnya memang seperti ini tinggal di pegunungan. Tapi masalah, lagi kita masih bisa pakai karat bung. Kita recall dulu. Yap, kita coba buat war sekali lagi buat ngebuktiin bener-bener aman atau tetap ada frame drop. Ya, di sana udah ada musuh. Oke. Kita gangbang. Sip. Aman ya buat melawan musuh. Kita bertiga, dia sendirian. Oke, di sini ada war lagi kayaknya. Helio G80 bener-bener lumayan buat HP di harga sejutaan. Main game sekelas Mobile Legends masih aman-aman aja. Kita hancurin dulu turn lawan. Oke, sip. Mana lawannya? Oke, itu udah ada depan. Yap, kita war. Masih aman, gak ada frame drop ya. Oke, mantap. Waduh, ternyata sinyalnya kita yang nge-lag. Kayaknya udah dulu ya perbandingan performa gamenya antara kedua HP ini, mending yang mana kasih tahu di kolom komentar ya. Oke, kita ke performa selanjutnya. Berlanjut ke bagian baterai. Setelah gue pakai kedua HP ini buat bermain PUBG Mobile, sekitar 30 menit, baterainya hanya berkurang sekitar 5%. Pun sama saat gue pakai buat menonton YouTube dengan resolusi dan kecerahan yang sama. Kedua HP ini hanya berkurang sekitar 5% saja. Daya tahan baterai kedua HP ini hampir sama karena kapasitas baterainya juga tipis-tipis, yaitu Redmi 9 dengan kapasitas 5020 mAh
dan Realme 5i dengan kapasitas 5000 mAh. Tapi kalau soal pengisian daya, Redmi 9 lebih unggul karena sudah menggunakan teknologi USB Type-C yang mendukung fast charge hingga 18 Watt. Sementara Realme 5i hanya mendukung USB Type-B dengan daya maksimal 10 Watt saja. Kita ke bagian terakhir, yaitu kamera. Redmi 9 memiliki kamera utama yang beresolusi 13 megapiksel, kemudian ada lensa ultrawide 8 megapiksel, selanjutnya macro lens 5 megapiksel, dan terakhir depth kamera 2 megapiksel. Sedangkan Realme 5i kamera utamanya beresolusi 12 megapiksel dengan lensa ultrawide 8 megapiksel, kemudian lensa macro 2 megapiksel, dan terakhir depth kamera 2 megapiksel. Untuk perekaman video, Realme 5i lebih unggul karena mampu merekam dengan resolusi 4K 30 fps. Sedangkan Redmi 9 hanya mampu 1080p atau Full HD saja dengan 30 fps ya. Oh iya, di Realme 5i juga sudah dilengkapi dengan Electronic Image Stabilizer yang mampu membuat gambar terlihat lebih stabil. Berikut adalah beberapa hasil foto dan video dari Realme 5i dan Redmi 9. Oke, sekarang adalah perekaman menggunakan kamera dari HP Redmi 9 dan Realme 5i. Di layar terlihat Realme 5i lebih zoom, kameranya lebih zoom in, sedangkan Redmi 9 lebih luas ya sudut pandangnya. Kemudian untuk audionya silakan kalian yang menilai sendiri. Menurut kalian lebih baik yang mana dari Realme 5i atau Redmi 9? Kalian yang menentukan. Kalau kualitas gambarnya, saya rasa kalian yang lebih pantas menentukan ya. Kalau di layar terlihat Redmi 9 lebih cerah. Oke, kita berganti ke kamera belakang. Yap, ini dia perekaman menggunakan kamera belakang dari Realme 5i dan Redmi 9. Silakan kalian yang menentukan. Kalau saya lihat di layar itu Realme 5i gambarnya terlihat lebih stabil ya, lebih stabil, tapi Redmi 9 terlihat lebih cerah. Untuk audionya kalian yang menentukan. Oke, kita beralih ke kamera ultrawide. Ya, sekarang adalah perekaman ultrawide. Saat kita berjalan di sini terlihat cukup jelas perbedaan stabilisasinya ya. Realme 5i terlihat cukup stabil, berbeda dengan Redmi 9. Untuk luasnya terlihat di Redmi 9 lebih luas dalam menangkap gambar. Bisa dilihat itu pohon terlihat sampai atasnya semua, dan di Redmi 9 hanya terlihat sampai bagian, maksud saya di Realme 5i hanya terlihat sampai bagian tengah saja. Pun sama di patung pahlawan. Nah itu. Tapi semua itu kalian yang menentukan ya. Cukup sekian perbandingan kameranya. Setelah semua bagian dari kedua HP ini kita bandingkan, kira-kira lebih worth it yang mana ya? Itu semua kalian yang menentukan. Kasih pendapat kalian di kolom komentar ya. Cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah ya, supaya kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru yang ada di channel ini. Gue Dion, sampai jumpa di video berikutnya.